Hai anak akuntansi, kalian sadar gak sih kalau misalkan kalian ini problem solver keuangan organisasi? BTW, pada setuju gak nih? Halo Genesian, it's me again Berlin. Welcome back to Jutalk or Genesian Talk. Dalam dunia organisasi, pencatatan keuangan tidak hanya sekadar mencatat pemasukan dan juga pengeluaran saja, tapi ada hal yang jauh lebih penting, yaitu kita harus jauh lebih teliti, harus transparansi, dan juga dapat menciptakan strategi agar dana dalam organisasi dapat dimaksimalkan. Nah, peran anak akuntansi lah di sini menjadi penting. Nah, kali ini aku bakal ngajak ngobrol langsung sama narasumber spesial, yaitu Ketua Himpunan Jurusan Akuntansi Nusa Putra University. Aku bakal tanya nih, kira-kira gimana ilmu yang mereka dapatkan di kelas itu bisa diterapkan secara langsung di dunia nyata, terutama tentang keuangan. Yuk kita ikutin. Oke Genesian, sekarang aku udah bareng sama Ketua Himpunan Jurusan Akuntansi Nusa Putra University. Mungkin Kak Sam boleh perkenalan dulu ke Genesian. Boleh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Sam Irwan Chandra. Saya kerap disapa Samuel atau Sebi atau Kahim Sam. Saya sekarang selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi atau HIMAKA periode 2024-2025. Oke, berarti sekarang udah menjabat selama kurang lebih 7-8 bulan ya? 7-8 bulan. Oke, boleh disampaikan gak nih kesan selama menjadi Ketua Himpunan HIMAKA ini gimana? First impression saya ya, ketika terpilih menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi, jelas merasa terhormat, bangga, terlebih kepada diri saya sendiri gitu. Saya tidak menyangka bisa di titiknya seperti ini gitu, diberikan kepercayaan yang sebegitu besarnya, krusialnya gitu. Yang sebelumnya saya tidak pernah membayangkan hal itu sebelumnya, kayak saya mendaftarkan atas kemauan saya sendiri, komitmen saya sendiri, dan saya pun sampai sekarang alhamdulillah puji Tuhan selalu berkomitmen atas apa yang telah saya inginkan, yang saya ingin komitmenkan dari awal saya mendaftar menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Dan puji Tuhannya teman-teman sekalian, teman-teman akuntansi itu sangat mendukung saya, mengapresiasi saya dan mendukung kinerja, kebijakan serta ide-ide yang saya buat, yang saya keluarkan, yang saya statementkan dengan baik. Dan juga saya banyak sekali belajar ketika menjadi Kahim khususnya. Benar-benar banyak sekali pelajaran seperti mengenal emosional, mengenal setiap pribadi yang saya tidak pernah inginkan, tidak pernah saya gambarkan gitu sebelumnya gitu. Jadi lebih ke arah banyak sekali pembelajaran dalam segi sosial gitu. Karena saya juga sebelumnya tidak begitu expert dalam hal itu ya? Tidak terlalu peduli dengan hal sosial, tapi ketika menjadi Kahim itu sangat bukan tidak mau, tapi benar-benar terbentuk dengan sendirinya gitu, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk nih ke bahasan tentang organisasi ya. Nah, kalau dari Kak Sam sendiri, kira-kira seberapa penting sih anak akuntansi dalam sebuah organisasi? Oke. Kalau berbicara tentang organisasi, khususnya mungkin sebuah perkumpulan yang dimana tidak cuma anak akuntansi aja. Kalau cuma dari anak akuntansi ya jelas ya anak akuntansi doang gitu. Kalau misalnya seperti mungkin BEM, mungkin DPM, mungkin organisasi-organisasi eksternal lainnya, akuntansi pasti kerap dihubungkan dengan kata bendahara. Pasti bendahara atau mungkin fundraising atau mungkin danusan gitu. Apakah itu penting? Jelas penting. Karena dalam organisasi perlu kita Beriana ketahui juga gitu. Jalan organisasi itu ada sebab faktor utamanya itu adalah uang, dana. Ya, betul. Organisasi tanpa dana adalah organisasi yang mati. Betul. Dan akuntansi itu sebagai bahasa bisnis, bahasa keuangan, pengatur keuangan itu seringkali saya selalu mendefinisikan anak akuntansi itu seperti polisi keuangan. Kalau polisi lalu lintas, maka akuntansi adalah polisi keuangan. Di mana dia yang mengatur, dia yang mengkoordinir, dia yang mengarahkan bagaimana jalannya keuangan dengan semestinya, dengan sesehat mungkin, sehingga organisasi itu menjadi organisasi yang sustainability, tidak hanya 1-2 tahun, tapi mungkin berkelanjutan sampai 10 tahun, seperti itu. Oke, Kak Sam, berarti kan anak akuntansi ini ya, kalau misalnya lagi di kelas gak jauh belajarnya tentang ilmu keuangan ya. Nah, gimana sih ilmu ataupun teori yang didapatkan di kelas ini dapat diimplementasikan
dalam perihal budgeting di Himaka sendiri? Tentu di kelas pasti sering banget karena anak akuntansi pasti berbicara tentang uang dan uang lagi. Saya selalu membagikan ilmu akuntansi itu menjadi ketiga hal, yaitu yang pertama itu budgeting, yang kedua adalah transparansi, transparansi atau pencatatan, yang ketiga adalah pengaturan atau auditing. Hal itu saya sendiri selalu menerapkan itu sehingga ketika adanya acara atau event atau somehow ketika kita membutuhkan untuk mengeluarkan dana, itu ada budgeting planning di mana pengalokasian dana itu terstruktur, tidak terlalu boros, tidak ada overvalue cost, juga tidak ada yang namanya kesempatan untuk orang-orang untuk markup hal-hal yang sekiranya berpenting dan menguntungkan dirinya sendiri. Kedua, transparansi itu selalu diterapkan dan ditekankan oleh dosen-dosen karena apa? Uang itu sangat sensitif. Semua orang perlu tahu uang yang mereka kasih, yang mereka sumbangkan atau mungkin bentuknya uang kas itu mau diapain, gimanain dan dampaknya buat mereka itu apa gitu. Nah, yang ketiga auditing. Kalau lagi kepada budget planning, auditing adalah benar-benar nge-audit, menjaga dan meng-cross check ulang apa yang menjadi titik kebutuhan bendahara khususnya untuk mengeluarkan uangnya gitu untuk mungkin operasional himpunan atau mungkin untuk event atau mungkin dana-dana mendadak atau seperti itu begitu. Nah, himpunan ini kan biasanya suka ada program kerja atau mungkin ngadain event-event kayak gitu ya. Nah, pernah nggak sih ngalamin tantangan dalam mengelola keuangan itu kayak susah atau tricky atau gimana gitu? Oh, jelas sering. Walaupun kita sangat-sangat expert di bidang keuangan, tidak menutup kemungkinan juga kita menjadi orang-orang yang sangat struggle dalam mengelola keuangan. Soalnya ketika ada event itu kita selalu mengandalkan yang namanya sponsor. Gitu, sponsor. Nggak kita selalu mengandalkan uang kas, karena uang kas tidak sebegitu ngaruhnya dalam sebuah event. Tapi emang uang kas ada dana tambahan, tapi dana utamanya adalah sponsorship, danusan, dan mungkin pencairan dana dari pihak kampus. Mungkin tiga hal itu. Nah, uang kas itu hanya supportnya aja. Yang menjadi masalah ketika kita itu mungkin danusan atau mungkin kita melakukan sponsor gitu. Pasti ada beberapa planning yang awalnya kita kayak targetkan gitu, kayak misalnya pasti dapatnya segini, minggu pertama dapat segini, minggu kedua dapat segini, tapi itu benar-benar miss. Aktualnya enggak. Udah benar-benar emang kita sendiri mungkin kurang pengalaman atau mungkin kurang cross check itu apakah itu realistis atau tidak gitu. Apakah itu hanya objektif atau subjektif gitu. Sehingga sebenarnya terkadang menjadi permasalahan sendiri. Baik lagi mau ngadain event, uangnya dari mana? Iya, pasti. Apakah harus pinjol? Iya, tidak mungkin dong. Tidak mungkin dong. Makanya kita selalu berinisiatif, berusaha agar uang itu ada, mungkin dengan cara danusan sebanyak-banyaknya. Mencari benefit sebanyak-banyaknya. Baik lagi akuntansi itu ada untuk meminimalisir pengeluaran dan menaikkan sebanyak-banyaknya benefit yang ada, sehingga surplus tidak defisit. Seperti itu. Jadi effortnya tuh lebih ditingkatin lah ya kalau misalkan ada masalah kayak gitu. Betul. Dengan cara-cara tertentu banyak sekali hal. Mungkin salah satunya menaikkan semangat kepanitiaan kalau misalnya broker, sehingga teman-teman kepanitiaan juga semangat untuk mencari uangnya, penjualannya, agar visi misi, agar tujuan dari diadakannya proker itu sejalan dan berhasil dan sukses seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya Kak Sam. Banyak banget insight baru tentang organisasi dan juga keuangan yang ada disampaikan. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi bahas hal-hal yang lebih penting lagi atau mungkin lebih menarik gitu ya Kak ya. Oke, mungkin sekian ya untuk episode Jitok kali ini. Mungkin kita bisa dadah sama Genesian. Dadah. Nah, Genesian, ternyata anak akuntansi nggak cuma sekadar bisa ngitung angka aja ya, tapi juga bisa menjadi pengatur strategi finansial dalam sebuah organisasi.
Harus diingat ya apa yang dikatakan sama Kak Asem tadi, ada 3 hal yang harus menjadi kunci dalam mengatur keuangan organisasi. Yang pertama ada budgeting, yang kedua transparansi, dan yang ketiga auditing. Aku Berliana, sampai jumpa di Jitalk selanjutnya. Bye-bye!